skill 3. Oke. Pertama kita harus tahu dulu, tadi sudah dilalui sebenarnya. Jadi ada 3 bagian di listening section, listening comprehension. Itu ada part A. Part A ini 30 soal, pendek-pendek semuanya ya, hanya beberapa kalimat begitu, ngomongnya beberapa kalimat, terus nanti dia tanya gitu, bisa tanyanya macam-macam, bisa tempat, bisa apa yang selanjutnya dilakukan dan sebagainya. Banyak ya. Kemudian untuk part B, part B itu nanti akan ada 2 percakapan panjang, ya, 2 percakapan panjang. Kemudian dari 2 percakapan ini, nanti akan ada pertanyaan juga. Pertanyaannya itu nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma satu, tapi ada beberapa pertanyaan. Begitu. Biasanya 4 ya, 4 soal gitu. 4 soal. Jadi biasanya di part B ini ada 8 soal karena dia ada 2. Jadi 2 kali 4 8. Nah, ini juga makin sulit ya karena makin panjang kita harus nginget. Makanya nanti ada strateginya. Kemudian yang part C, part C ini consists of 3 talks. Jadi ada 3. Nah, ini kenapa yang makin bicara makin banyak. Makin banyak gitu ya. Jadi part C ini ada 3 pembicara, nanti diikuti oleh beberapa pertanyaan. Biasanya berarti kalau ini 30 tambah 8 berarti ada 12 soal nanti di sini. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, gitu, beda-beda. Jadi ini biasanya yang part C ini dia pembicara tunggal, kayak perkuliahan gitu, ya kayak perkuliahan sih memang selama ini perkuliahan. Jadi untuk tunggal begitu. Oke, general strategis untuk untuk listening itu apa? Jadi teman-teman harus terbiasa dulu dengan part A itu suruh ngapain, part B itu ngapain, part C itu ngapain, part D itu part C itu ngapain gitu. Jadi harus familiar dengan direction. Directionnya tetap sama itu aja. Jadi harus dihafal. Ini nanti kalau udah sering tes itu udah mudah gitu. Kemudian nomor 2, jadi nggak usah denger lagi yang directionnya itu. Kan sering banget ya. Nanti misalnya kayak tadi, part A, in this section, you will in this part of the test, you will bla 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 bla. Jadi nggak perlu dengar lagi, teman-teman udah bisa langsung fokus ke pilihan jawabannya, gitu. Pilihannya apa-apa aja, gitu. Udah langsung baca, gitu. Jadi nggak usah didengar lagi, gitu. Itu sama terus, akan beda-beda, gitu. Kemudian dengar baik-baik tentang pembicaraannya udah pastilah ya, dengar baik-baik, ya harus fokus, memang harus fokus, nggak bisa nebak-nebak memang, gitu ya. Jadi fokus. Kemudian nomor 3 itu tahu di mana yang mudah, gitu kan, atau yang lebih sulit. Nah, biasanya kalau part A itu relatif lebih mudah yang awal-awal gitu. Nanti part B sama C kemudian part C-nya itu baru lebih sulit. Dari part A lebih mudah, part B-nya ini, partnya B-nya sedang, part C-nya lebih sulit. Tapi bisa jadi di part A itu juga udah ada sulit, tapi di soal-soal 20 ke atas biasanya. Bentar ya, ada perlu sedikit. Kemudian teman-teman kalau nggak tahu jawab aja, terus jangan dipikirin, lewat aja gitu, langsung dibulatin gitu, jangan mikir lagi. Saya dulu kayak gitu ya, saya kan suka flashback begitu kan. Jadi maksudnya itu kita jangan mikir lagi apa yang udah dilalui begitu. Kalau kita nggak tahu udah jawab aja, fokus ke jawaban selanjutnya. Saya selalu dulu seperti itu. Jadi saya berpikir, ih tadi apa ya, kata dia apa ya. Sementara waktu udah jalan terus. Jadi akhirnya soal selanjutnya bermasalah lagi seperti itu. Gitu. Jadi sebaiknya teman-teman kalau udah nggak tahu jawab aja. Gitu. Jawab aja, kemudian tinggal lewatin begitu, dilewatin dan fokus ke selanjutnya. Oke, kemudian nomor 5 itu kalau ada waktu tersisa itu lihat jawaban dari soal yang selanjutnya. Jadi misalnya gini,
Di part A itu kan beberapa short conversation. Jadi pertama misalnya sudah selesai yang bagian A, begitu ya. Soal nomor satu gitu. Ternyata masih diam, belum ada question number bukan number two, belum gitu kan, masih ada kosong. Nah, itu teman-teman harus baca jawaban-jawaban nomor nomor 2 gitu. Jawaban-jawaban nomor 2 jadi tergambar misalnya ada di situ library dan sebagainya itu berarti oh nanti ini pasti tentang buku misalnya begitu kan. Atau ternyata di situ tulisannya pilihannya itu tempat-tempat. Berarti nanti ditanya di mana conversation itu akan berlanjut begitu. Oke, sekarang kita fokus ke part A-nya. Saya tadi lupa memindahkannya, tapi saya pikir saya dari sini nanti saya share-nya. Sorry, ganti share ya. Nah, nanti saya pindahkan ke yang itu ke yang PPT-nya, tapi ini belum. Nanti nggak usah, boleh buat catatan sendiri, tapi ini saya kirim kok ke teman-teman semuanya. Itu. Kemudian untuk part A, khusus untuk part A tadi itu secara umum listening. Sekarang ketika teman-teman dengerin penjawabannya, ini fokus kepada second line. Nah, ini nanti juga udah kita perdalam lagi, jadi fokusnya ke second line, jangan ke first line. Tapi ini juga tricky karena ketika kadang ada beberapa soal dia yang fokusnya ke line 1, bukan line 2. Jadi ini bisa dijadikan acuan, tapi bukan acuan yang permanen begitu. Tapi most of them. Jadi hampir semuanya itu fokus ke 2. Tapi teman-teman nggak boleh kayak saklek ya, harus 2 gitu, enggak. Jadi second line ini maksudnya pembicara kedua, begitu. Gitu ya. Kemudian jadi teman-teman harus berpikir bahwa jawabannya itu mungkin itu restatement atau parafrase ya atau kata kuncinya aja gitu atau kata kunci atau ide dari paragraf kedua begitu. Jadi harus tahu gitu. Nanti kemudian jadi nggak selamanya sama begitu. Makanya nanti kita hindari untuk mendengar suara yang sama begitu. Kemudian nanti ini banyak banget, ini nggak apa-apa ya, nanti tinggal baca. Nanti kita satu-satu yang paling penting. Kemudian keep in mind that certain structures and expression are test regularly in. Oke, jadi biasanya ini akan mirip expressionnya itu akan sama semua begitu. Itu aja gitu yang saya bilang tadi ya. Jadi akan sama, regular dia. Kemudian keep in mind harus masuk ke dalam pikiran kita bahwa ini tadi ya dari sulit, dari mudah ke sulit. Nah, jadi biasanya 1 sampai 5 itu soal paling mudah, tapi 26 ke 30 itu yang paling sulit. Oke. Kemudian, nah ini, baca semuanya ya. Jangan nggak dibaca jawabannya. Jadi jawabannya itu harus dibaca semua. Oke. Nanti kita fokus ke yang lebih pokok. Oke. Itu sementara untuk yang awal-awalnya. Sekarang kita fokus ke skill 1. Ini skill 1 mudah tahu. Malam ini cuma hanya 3 skill, jadi mudah. First, fokus ke second line. Jadi biasanya jawabannya itu ada di pembicara kedua, begitu. Pembicara kedua. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu apa yang dibicarakan oleh pembicara pertama, tapi kita langsung ke pembicara kedua. Contoh, sering banget pembicara kedua misalnya I can say, bila dia hanya bilang I can say that again, artinya itu setuju. Jadi nggak perlu ada tahu apa yang dikatakan di pertama, tapi dia langsung tahu di kedua, pembicara kedua bahwa dia setuju. Jadi nanti fokusnya ke situ, ke pembicara kedua. Ya, jadi biasanya, ini dia. Jadi nggak pasti, tapi probably kemungkinan besar ada di pembicara kedua. Kemudian listen to the first line of the conversation. Jadi juga didengarkan, bukan berarti kita nggak dengerin conversation. Jadi harusnya semuanya, first and second. Jika nggak paham, nggak masalah, gitu ya. Kalau paham, bagus. Ya, kalau paham, bagus. Tapi kalau nggak paham, juga nggak apa-apa. Jangan panik, gitu. Jangan panik. Mungkin jawabannya bukan di line 1, tapi bisa jadi di line 1 ya. Jadi memang skill 1. Nanti kan kita paham ya, beberapa nanti bisa kita lihat ini di mana jawabannya. Begitu. Ke second line of the conversation because it's probably contains the answer. Jadi fokus ke second line, kemungkinan itu yang ada jawabannya. Seperti itu. Jadi diulang-ulang second line itu di pikiran kita
untuk tahu jawabannya. Line pertama, tapi ini agak jelek tampilannya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir bisa. Screen aja. Teman-teman sudah bisa lihat ini soal belum? Soal. Terlalu kecil Pak Rudi. Oke, biar saya besarin. Oke, sudah. Ya, Pak. Udah cukup besar ya, Bu? Cukup Pak, cukup. Yang lain Pak. sudah. Oke. Sekarang coba kita fokus ke second line ya. Fokus ke second line. Pertama saya cek sound dulu ya. Ini kedengaran atau tidak? TOEFL exercise 1. Apakah terdengar? Terdengar banget. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Terdengar, Mas. Terdengar. Ini harus pas ya posisinya. Jadi, nah ini saya kecilin dulu yang ini, yang besar. Nggak bisa lagi kecil. Oke. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Coba kita dengerin ya. Kita fokus ke second line. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Coba ada nggak yang bisa interpretasikan apa sih yang dibicarakan mereka begitu? Mau pindah apa enggak gitu ya. Oke. Sedang bertanya posisinya lagi di mana, terus yang laki-lakinya bilang lagi di jalan gitu ya, Mas. Oke. Nah, Ya, kira-kira oke. Itu dari Azahra. Kalau dari Ibu Yesi gimana tadi? saya hidup sama Mbak Zara aja nih. Ikut. Ya, oke. Sekarang itu yang tua sama yang muda. Oke. Kita dengerin sekali lagi ya. Carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the Oke. man mean? Jadi kalau didengar itu kan, tapi gini, saya langsung aja jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, Mas. Yang A. Ya, yang A jawabannya karena saya nggak pakai ini pena, jadi susah. Jadi jawabannya itu A, alasannya karena disebutkan bahwa perempuannya tadi nanya kan, kapan mau bergerak gitu, kapan mau bergerak gitu kan, baru kata laki-lakinya I am on my way now gitu, on my way now. Jadi ini juga kan jangan dijawab yang mengecoh begitu. Jadi jawaban B sama C ini B sama D ini udah pasti mengecoh begitu. Terus satu lagi tadi kata-kata skill selanjutnya, tapi teman-teman kayaknya udah bagus fokus ke dua ya, fokus ke pembicara kedua gitu. Sekarang kita move ke soal yang kedua. Oke. Kita dengarkan bersama. Ini nggak bisa ya, lebih kecil lagi. Oke, udah nggak bisa lagi. Oke. Dengaran ya? Ya masih jalan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Okay. Steve did? Kira-kira ini saya tanya ya ke Syahrul dulu lah. Ini kan Syahrul sebagai Rul, kira-kira apa jawabannya, Rul?
Ya, maksudnya jangan gitu. Apa interpretasi pembicaraannya tadi? Yang laki-laki bicara apa, yang perempuan jawab bicara apa? Benar ya. Kalau nggak salah, kalau sepemahaman nih Bang, dia menanyakan kenapa gedor-gedor pintu ya. Terus Oke. yang Terus? ceweknya jawab dia itu nggak bisa masuk, dia tidak bisa membuka pintu. Oke, berarti jawaban kamu apa, Turun? B. B, unsuccessfully ya. Oke, kita ulang. Mungkin ada yang meronta-meronta jiwanya ya, kita tunggu. Ya, kok gini sih? Kita dengerin lagi. Ini. The house? I left Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the Okay. woman assume Steve did? Kira-kira Okta Dia dia Irul. saya nggak setuju dengan Bang Sahrul karena yang ceweknya membiarkan pintu terbuka untuk yang lain untuk masuk, Bang. Jadi jawaban saya itu C, he was able to open the door. Ya. Jadi jawabannya itu memang C. Jadi karena perempuannya tadi bilang dia meninggalkan kuncinya dia meninggalkan pintu tanpa dikunci, gitu ya. Unlock. Nah, jadi laki-laki tanya, si A bisa nggak masuk ke rumah, kata dia. Si A bisa nggak masuk ke rumah, kan? Baru si B-nya menjawab, oh aku tinggalin kuncinya situ. Jadi fokus ke yang kedua. Coba fokus ya teman-teman ke yang dua. Kalau suara audionya kurang bagus, bilang aja. Nanti kita beli yang baru. Oke. Lanjut ya, yang number 3. Lanjut. 46. Oke. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke. Coba Gusti. Apa yang kamu dengar, Gusti? Saya fokus ke pembicara keduanya, itu saya dengar dia nggak it doesn't sound apa gitu tadi, pokoknya dia tuh nggak setuju, nggak suka sama itu, sama set yang diatur oleh man-nya tadi. Okay, means like what is your answer for number 3? Mungkin Gus nggak dengar, Gus. Halo? Gusti, dengar nggak? Ada yang dengar jawaban Gusti nggak? Saya nggak dengar, Pak Rudi. Saya dengar, Mas. Katanya kalau nggak salah tuh D. Oh, D ya? Oke. Ya benar ya, jawabannya itu D. Karena dia bilang dia nggak suka gitu ya. Dia kayak nggak cocok. Ya, nggak cocok dengan makan. Jadi dia memilih untuk berbeda. Jadi teman-teman, ini juga jadi pelajaran juga bahwa jawabannya memang nggak yang terdengar begitu, yang terdengar. Jadi meaningnya, artinya bukan apa yang kita dengarkan gitu. Memang tadi kata-katanya ada doesn't, bukan berarti yang A jawabannya. Itu kayak mengecoh gitu yang A. Ada Turki ini biasanya bukan jawabannya gitu. Ada dinner juga ya, dinner ini ada 2, jadi itu agak harus detail. Memang benar jawabannya itu D. Sekarang kita move ke nomor 4. Jadi saya pikir 4 aja udah cukup ya. Nanti kita lanjut ke yang full-nya. Sorry. Terakhir ini nomor 4 untuk skill 1. Nanti teman-teman bolehlah coba-coba ya di rumah. Oke. Selanjutnya skill soal keempat. Number 4.
Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Okay. Now we will ask Alfadiansyah. Alfadiansyah semalam panggilannya apa ya? Lupa. Panji. Panji, gimana Panji? Apa Panji yang kamu dengar? Ya, halo Bang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Panji. Jawabannya B, Bang. He can help her tonight. Oke, kenapa? Emang apa yang didengar? Pan? Yang pembicara kedua tadi tidak bisa membantu, Bang. Oke, iya karena busy ya, dia sibuk ya. Iya, Bang. Oke, yuk. Teman, bentar, saya ada yang datang. Saya bentar ya, izin bentar. Mungkin beberapa menit. Rul, bentar ya, Rul, izin Rul. Siap, Bang. Suara Om Sahrus kecil sekali. Halo, cek. Jelas? Jelas, Bang. Sip. Jelas, Bang. Oke. Sorry, saya ada kegiatan dikit tadi, ada panggilan. Oke, tadi lanjut sampai di yang pertama ya. Sekarang kita pindah ke skill yang sudah kedengaran suara saya? Kedengaran, Bang. Sudah. Kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Oke, jadi skill yang pertama tadi itu seperti itu. Jadi teman-teman fokusnya ke second line. Jadi bisa ya, tadi seperti yang dipraktekkan sama beberapa tadi, dari Panji juga ada tadi, ya, bahwa kita fokus ke second line. Sekarang kita ke skill kedua. Skill kedua itu choose answers with synonyms. Jadi tadi beberapa kali ada yang disebutkan di situ,
Tapi bukan itu jawabannya, begitu. Jadi biasanya sinonimnya. Tadi misalnya, yang perempuan tadi katanya dia tidak suka dengan hidangannya. Berarti dia prefer untuk sinonimnya berarti dia milih hidangan lain begitu. Yang artinya sama tapi dia berbeda kata-katanya. Means you need to understand about the synonyms. Jadi sinonimnya yang harus dicari. Gitu. Biasanya seperti itu. Bukan langsung serta-merta jawaban yang itu. Jadi ketika kita dengerin second line-nya, gitu ya, terus fokus pada kata kuncinya di second line-nya, gitu. Kemudian kalau ada sinonim, gitu, di jawaban ini ya, di jawaban itu ada 5 jawaban, di 4 jawaban, di 4 jawaban itu lihat yang sinonim dari kata kunci tadi, yang kita udah ambil dari second line, gitu. Biasanya itu jawabannya, gitu. Oke, sekarang kita ke yang practice number 2-nya. Practice number 2-nya ya di situ. Wait a minute. Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. Okay. What does the man mean? Mungkin Richie Dwi Ardiansyah, boleh. Oke. Ya, Mas. Kira-kira apa jawabannya? Kalau jawabannya yang C, yang C, Mas. Halo, cek. Oke, ya. Yang C ya. Oke, coba kita dengar sekali lagi ya. Kita dengar sekali lagi ya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke. Richie masih sama nggak jawabannya kira-kira setelah 2 kali mendengar? Mungkin masih sama, Mas, karena terpaku sama isi tadi, lebih mudah. Oke. Berarti menurut laki-laki itu mudah ya? Iya. Jadi sinonim mudah itu apa? Sinonim mudah kira-kira? Sinonim mudah. Sinonimnya mudah banget kali. Hah? Ya, bercanda saya. Itu lawan kata. Bercanda. Kira-kira apa ya sinonim dari mudah gitu ya? Sulit. Itu antonim. Ini kayaknya kita belajar ini dulu deh, bahasa Indonesia dulu. Sinonim dari mudah itu tidak sulit ya? Tidak sulit gitu ya? Oh, yang D, Mas. Iya, it should be D. Jadi kalau jawabannya C, itu artinya dia berpikir ujiannya sulit. Dia berpikir ujiannya lebih mudah. Berarti sulit. Karena dia berpikir bahwa ujiannya akan lebih mudah. Kalau kita berpikir akan lebih mudah, berarti kupikir mudah begitu. Kupikir ujiannya mudah. Berarti kan sulit gitu. Tapi kalau D, ujiannya tidak sulit ya, memang benar-benar ya, the exam was not very difficult. Jadi memang tidak sulit, tidak terlalu sulit, berarti mudah. Makanya dibilang dia tadi it's too easy. Begitu. Nah, ini yang sering jadi masalah. Jadi hindari yang terdengar. Nanti ada di skill nomor 3 sih. Skill nomor 3 itu nanti kita bahas lagi. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Ini kita pendek aja nomor 3 saja. Berat sekali. Nomor 3 ini harus saya pindahin ya tadi ke PowerPoint, jadi lebih mudah. Jadi sulit begini. Oke. Sekarang nomor
Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, coba tadi udah, sekarang Nur Cahyono, Mas Nur Cahyono, monggo. What do you think the answer? Oke, sepertinya nggak dengar ya. Mas. Coba Aulia Ayu, Aulia Ayu, Aulia Ayu. Oke. Revina Ahmad. Revina Ahmad. Nggak kedengeran ya suara saya ya? Terdengar, Kak. Oke. Ya sering siswa kayak gitu kan, jadi harus dipanggil-panggil begitu baru. Revina, enggak ya? Oke, Lia Lestari. Ya Pak, maaf Pak, lagi hujan di sini Pak. Jadi saya nggak on cam. Nggak apa-apa Lia. Yang kamu dengar apa Lia? Jawabannya kira-kira nomor 2. Oke, kalau menurut Lia itu apa? Karena dia tadi berpikiran bahwa really chic. Nah, jadi menurut saya yang apa? Oke, sinonimnya berarti tidak baik-baik saja gitu ya. Kalau sinonim dari sakit tidak baik-baik saja gitu ya. Ya, Pak. Oke, good. Ya memang jawabannya itu A. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba terakhir untuk skill yang ini. Skill yang ini kita untuk yang the last but not the least. Kita coba dulu. Number 3. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Kita bertanya mungkin ke ini kok kayaknya orangnya dikit ya yang ini ya. Saya udah tarik ke atas ke bawah cuma dikit ya orangnya ya. Ke Agung Gunawan. Bang, bisa diputar sekali lagi nggak? Jadi rasanya ngeblank banget tuh tadi. Oke. Nggak apa, ini masih belajar ya. Nanti kalau udah tes selanjutnya nggak boleh bilang sama pengawasnya. Diputar deh sekali lagi. Gitu. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Kira-kira gimana, Gung? Ini giliran saya panjang banget ya. Tadi saya nangkep. Kamu memang kekinian ya, karena kalau generasi kekinian kan overthinking ya selalu ya. Oh gitu. Silahkan Gung, coba. Jadi kamu nggak tergambar sama sekali ya? Enggak. Yang lain boleh nggak kasih masukan ke kita semua? Kira-kira apa sih yang dijawab, yang di bagian 2, line 2 dan sinonimnya? Ada? Anybody? Anyone? Bu Yesi coba. Bu Yesi dengar tadi kan? Tadi pas ganti device, Pak, nggak fokus. Yeah. Biar bisa on cam-an. Oke. Coba Mas Yudi. Pak Mas Yudi Pramono. Saya kok yang D ya Pak Rudi? Soalnya kalau iya. Oke. Kalau yang D ini artinya apa sih dalam bahasa Indonesia kira-kira? Bisnisnya akhir tahun ya. Apa ya? Oke. Last year itu means like. Jadi gini, kalau yang D ini artinya the business only last year. Sudah tutup.
hanya bertahan setahun gitu. Dia dibuka setahun doang. Tapi kalau tadi kata perempuan tadi kan, kalau sedengar saya ya, laki-laki nanya, keluarga kalian udah lama ya bisnis gini gitu ya? Quite sometimes, gitu kan? Udah lama ya? Baru kata perempuannya, oh enggak kok, baru establish 1 tahun. Baru establish 1 tahun. Berarti dia baru di establish 1 tahun. Berarti didirikan setahun. Jadi sinonim dari didirikan itu apa? Founded. Iya. Jadi the company was founded about a year ago. Gitu. Jadi establish itu kan didiriin, kan? Jadi founded about a year ago. Begitu. Kira-kira saya mikirnya tadi ditemukan ya. Oh ya. Iya baru. Missingnya mungkin di situ. Jadi establish itu ternyata tuh didirikan, gitu, didirikan dan gitu. Mungkin yang D ini tadi ini ya last year. Jadi memang banyak year-nya gitu, ya. Jadi memang agak sulit gitu. Oke. Jadi teman-teman fokus ya ke line 2 dan cari sinonimnya. Next, we are going to move to the third skill. The third skill is, ini dia. Ini sangat penting menurut saya, skill yang sangat penting. Jadi, avoid similar sounds. Jadi, hindari kata-kata yang kedengeran gitu. Jadi, misalnya tadi, ada beberapa soal yang, contoh, turkey tadi, ya, turkey. Kan makan malam ada turkey-nya, gitu. Jadi, ketika ada turkey-nya, itu biasanya bukan jawabannya. Karena terlalu mudah dong jawabannya, kalau itu. Begitu. Jadi biasanya yang kita dengar itu bukan jawabannya. Gitu. Jadi memang harus nyari sinonimnya begitu. Nyari sinonimnya. Jadi tidak serta-merta jawaban itu langsung itu. Begitu. Oke. Jadi harus teman-teman itu nanti saya kasih. Jadi pertama sama dengarkan second line. Habis itu identify keywordnya, kata kuncinya dari second line-nya. Setelah dapat kata kuncinya itu biasanya kalimat atau jawaban yang mengandung similar sound gitu, yang mengandung similar sound itu biasanya bukan jawaban yang tepat begitu. Biasanya jawabannya pasti dia sinonim. Sinonim itu biasanya tidak serta-merta apa yang kita dengar. Jadi memang kayak lebih berpikir lagi gitu, nggak hanya sekedar oh dengar enak banget semua dapat nilai 667 kalau begitu. Jadi memang harus kita mikir gitu, mikir dulu ini apa ya gitu. Maknanya deh, jadi keyword. Jadi malam ini tuh penting banget second line keyword. Keyword dari second line itu apa? Begitu. Tapi memang kalimat pertama harus juga sih, harus didengar dengan baik-baik. Oke, sekarang kita ke ininya, ke tesnya. Bentar, saya bukakan ini dulu. Susah deh. Oke, jadi ke third ya, ke bagian 3 ya. Ini bisa saya tutup aja. Ke bagian 3 berarti 16 ya. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to 3. TOEFL this exercise. Listen 3 kita turun lagi. Ini harusnya saya pindahkan. Besok saya pindahin deh. Untuk besok malam. exercise skills 1 through 3.